Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Fadila Insan dengan NPM 06 2023 107720. Izinkan saya mau menjelaskan apa itu AI sebelum ada AI atau sesudah ada AI. AI atau kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan komputer atau mesin untuk meniru cara berpikir dan belajar seperti manusia. Dengan AI, komputer dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, mengenali gambar atau membuat keputusan. Dan bagaimana penerapannya dalam membuat kehidupan kita sehari-hari? Saya yakin pasti kalian sering mendengar istilah artificial intelligence, kecerdasan buatan, atau mungkin yang sekarang sering dipakai itu kecerdasan artificial gitu. Tapi apa sih yang kalian bayangkan ketika mendengar istilah ini? Saya yakin sebagian besar orang pasti akan membayangkan robot. Kalau bicara tentang artificial intelligence atau bisa jadi ada yang membayangkan ini Tesla, self-driving car-nya. Tapi sebetulnya ya kalau kita bicara tentang artificial atau kecerdasan buatan ini tidak melulu hanya tentang robot atau self-driving car-nya. Kenapa? Karena ini banyak sekali penerapannya, tidak hanya untuk robot atau self-driving car. Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadi AI atau artificial intelligence itu everywhere. Dia ada di sekitar kita dan ada di mana-mana. Contohnya nih ya, sering saya pakai Google Maps. Pasti nggak ada yang sadar, ada yang nggak sadar ya. Kalau sebetulnya Google Map itu mungkin teknik dari AI. Misalkan saya berangkat dari rumah menuju ke kampus, kita akan mendapatkan rute yang paling cepat, maka Google Map akan membantu kita memberikan rekomendasi tentang apa rute yang paling cepat yang bisa kita lalui menuju ke kampus. Nah, proses pencarian rute ini adalah teknik dalam AI. Setelah itu yang suka main game ya Mobile Legends atau mungkin PUBG atau Dota mungkin ya, sebenarnya dalam game itu banyak sekali AI, tapi salah satu penggunaan AI dalam game itu dipakai untuk mencari rute ya, misalkan menemukan musuh atau mencari rute untuk mencari lawan begitu. Jadi kita ada robot atau enemy gitu ya yang ingin menyerang kita, dia akan mencari rute menuju titik tempat kita berada. Itu menggunakan algoritma pencarian dalam AI. Ada lagi nih Counter Strike misal ya, sama ini pasti menggunakan AI. Ketika saya bermain sendiri, misalnya melawan robot. Nah, kalian akan lihat bahwa robot itu musuh kita sangat pintar. Dia tahu kapan harus menembak, kapan harus sembunyi, dan dia punya taktik untuk menyerang kita. Ada lagi main sepak bola, yaitu PES. Saya bermain PES itu bisa melawan player, bisa melawan bot. Nah, ketika melawan bot, dia itu bisa bisa mempunyai taktik sendiri. Kapan harus passing, kapan harus bergerak, kapan harus menembak. Nah, kok bisa bot itu pintar? Karena ada yang di situ ada namanya kecerdasan buatan di dalam game tersebut. Dan contoh lain lagi email, punya fitur untuk mendeteksi, untuk memfilter mana yang spam email, yang penuh penyebab penipuan, mana yang sifatnya pembohongan, dan mana email yang sifatnya memang betul-betul email. Nah, gitu itu punya kecerdasan sendiri. Dia sehingga bisa membedakan mana email yang spam dan mana yang bukan. Ini AI. Contoh lain smartphone kita yang mempunyai fitur face unlock atau mungkin fingerprint scanner itu. Jadi teman-teman atau kalian kok bisa ya? Jadi jadi AI-nya dipakai untuk apa? Ya tentu untuk mengenali pola wajah. Ya ketika pola wajah yang dia deteksi oleh kameranya itu bukan wajah kita, maka dia tidak akan buka kunci handphonenya gitu. Dan dan atau bukan fingerprint kita, itu tidak akan membukanya. Dan ketika ketika itu milik kita atau fingerprint kita atau wajah kita, itu jadi bisa membuka dengan sendirinya. Jadi AI ini bisa mengenali wajah si pemiliknya ataupun fingerprint si pemiliknya. Contoh lain misalkan Google Voice Assistant, Siri atau Cortana, dia bisa mengenal ucapan kita karena adanya AI di situ. Ya, Facebook yang kalian upload, terus
foto ke Facebook, dan Facebook bisa mengenali wajah yang kita upload di foto tersebut. Ini AI juga ya, yang suka pakai filter Instagram atau TikTok misalnya. Ini AI ya teman-teman kalian atau semuanya ya. AI-nya dipakai di mana terlihat ya, misalkan saya atau kalian yang pakai filter kelinci, jadi ada hidung, ada telinga. Jadi gimana caranya komputer bisa tahu ini posisi hidung kita, posisi kepala kita? Ya karena menggunakan AI. Ketika filternya dipakai ya, posisi gambar hidung atau kelinci itu pas di hidung kita, dan telinganya pasti di atas kepala gitu. Nah ini contoh AI lagi. Dan contoh lainnya e-tilang, yang mungkin sekarang lagi rame ya. Ini hati-hati kalian semuanya yang berkendara dengan jarang pakai sabuk pengaman, suka main HP, yang naik motor nggak pakai helm, hati-hati ya. Plat nomor kalian bisa terbaca oleh AI, oleh komputer yang tersambung komputer AI ini. Bisa dilacak pemiliknya siapa, pelanggarannya apa, jam berapa, hari apa, di jalan apa, ya ini juga AI. Banyak sekali ternyata ya. Terus dan menurut saya sebelum ada AI dan setelah ada AI, itu enakan sesudah ada AI. Ya itu sangat penting dan sangat membantu pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan-pekerjaan lainnya. Sebelum ada AI, banyak proses dan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari yang sangat bergantung pada tenaga manusia. Tugas-tugas seperti mengatur jadwal, mencuci atau memasak memerlukan perhatian dan tenaga fisik yang signifikan. Proses yang memerlukan perencanaan dan organisasi seringkali sangat-sangat rumit, dan kita harus membagi perhatian antara berbagai tugas yang perlu diselesaikan. Banyak pekerjaan rumah tangga atau tugas-tugas membuat kita merasa kewalahan, dan terkadang hasilnya tidak sesuai dengan harapan karena keterbatasan waktu dan energi. Teknologi yang ada pada masa itu masih terbatas, sehingga banyak hal yang harus dilakukan secara manual dan memakan waktu. Misalnya pencatatan belanjaan harus dilakukan dengan tulisan tangan, dan informasi harus dicari secara konvensional seperti melalui buku atau ensiklopedia atau koran. Selain itu, interaksi dengan perangkat teknologi terasa tidak responsif, membuat proses yang seharusnya sederhana menjadi lebih rumit. Semua ini membuat banyak orang merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari yang melelahkan atau capek tanpa banyak bantuan untuk meringankan beban pekerjaan. Setelah ada AI, banyak dari tugas tersebut bisa diselesaikan atau dibantu oleh teknologi, sehingga kita bisa menghemat waktu dan energi. Dengan hadirnya perangkat pintar atau aplikasi berbasis AI, banyak pekerjaan rumah tangga, terus tugas-tugas yang memakan banyak waktu, kini bisa dilakukan dengan lebih efisien. Misalnya kita dapat menggunakan asisten virtual untuk mengatur jadwal. Contohnya Google Assistant itu bisa, Siri itu bisa membuat daftar belanja otomatis atau mengendalikan peralatan rumah tangga hanya dengan suara. Itu ada yang contohnya kayak bebek-bebekan yang diuncapkan ke cop-copan, nanti AC AC AC, terus kita ngomong ke bebeknya itu, nanti tolong nyalakan AC. Nah nanti AC-nya itu hidup sendiri. Atau uh, yang contohnya rumah tangga lagi itu pembersih ruangan atau nyapu, ada sekarang robot yang nyapu sendiri atau bergerak sendiri. AI juga bisa memungkinkan analisis data yang lebih cerdas, membantu kita dalam merencanakan menu makanan berdasarkan preferensi dan nutrisi yang dibutuhkan. Selain itu, AI dalam sistem keamanan rumah dapat memberikan peringatan real time dan meningkatkan perlindungan rumah kita. Dengan bantuan AI, kita tidak hanya dapat menyelesaikan tugas sehari-hari dengan lebih cepat, tetapi memiliki lebih banyak waktu untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting dalam hidup, seperti menghabiskan waktu bersama keluarga atau mengejar hobi. AI telah membuka peluang baru dalam inovasi yang memungkinkan solusi yang lebih kreatif dan efisien untuk berbagi tantangan yang kita hadapi. Dengan demikian, AI telah menjadi alat yang sangat berharga dalam meningkatkan
efisien dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari, membuat hidup kita lebih teratur dan memungkinkan kita untuk menikmati waktu lebih berkualitas. Itu sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.